Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Ahmad Saroni. Saya mahasiswa Politeknik Negeri Subang, Prodi Keperawatan kelas 1A dengan nomor pokok mahasiswa 10402001. Pada kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi isi buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk pendidikan tinggi dengan pengarang Dr. Ujang Carda, SSH, MH, MIP, MAP. Adapun resume dari buku tersebut dengan penjelasan sebagai berikut. Buku ini terdiri dari 7 bab. Bab pertama membahas tentang orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan. Bab 1. Bab 1 menjelaskan tentang orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan, yang mana meliputi A. Latar belakang pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, yaitu 1. Perubahan pendidikan ke masa depan. 2. Dinamika internal bangsa Indonesia, yaitu seperti faktor eksternal dan faktor internal. Yang B. Pengertian dan tujuan pendidikan kewarganegaraan, yang mana meliputi 1. Pengertian pendidikan kewarganegaraan. 2. Tujuan pendidikan kewarganegaraan seperti tujuan nasional dan tujuan pendidikan nasional. Ketiga, fungsi dan capaian pembelajaran pendidikan Pancasila, seperti fungsi pendidikan kewarganegaraan dan capaian pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Yang keempat, visi dan misi pendidikan kewarganegaraan. Yang kelima, kompetensi pendidikan kewarganegaraan. Dan yang terakhir, metodologi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. C. Landasan pendidikan kewarganegaraan, yang mana meliputi 1. Landasan ilmiah, seperti dasar pemikiran pendidikan kewarganegaraan, objek pembahasan pendidikan kewarganegaraan, dan rumpun keilmuan pendidikan kewarganegaraan. Kedua, landasan hukum, di mana landasan hukum meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Terhadap Negara, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dan yang terakhir, landasan historis. Yang D. Pancasila sebagai nilai dasar pendidikan kewarganegaraan, yang mana meliputi 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Muatan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Muatan sila persatuan Indonesia. 4. Muatan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, muatan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bab kedua tentang memahami identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia. Bab 2. Bab 2 menjelaskan tentang memahami identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia, yang mana meliputi A. Proses berbangsa dan bernegara, yaitu 1. Asal-usul bangsa Indonesia, seperti bangsa Proto-Melayu, bangsa Deutero-Melayu, dan bangsa primitif. Yang kedua, asal-usul istilah Indonesia. Lalu B. Identitas nasional, di mana 1. Pengertian identitas nasional. 2. Unsur-unsur identitas nasional. Ketiga, faktor-faktor pembentuk identitas nasional, seperti primordial, sakral, tokoh, kesediaan bersatu dalam perbedaan, sejarah, pengembangan ekonomi, dan kelembagaan. Dan yang keempat atau yang terakhir, identitas nasional Indonesia sebagai karakteristik bangsa. C. Pancasila sebagai identitas nasional bangsa Indonesia, yang mana meliputi 1. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. 3. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Keempat, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Yang kelima, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Yang keenam, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum bagi negara Republik Indonesia. Yang ketujuh, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia pada waktu mendirikan negara. Yang kedelapan, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Yang kesembilan atau yang terakhir, Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia. Lalu yang D,
Bhinneka Tunggal Ika sebagai identitas nasional bangsa Indonesia, yang mana meliputi 1. Bhinneka Tunggal Ika dalam negara pluralistik, dan yang kedua, Bhinneka Tunggal Ika sebagai bentuk identitas keberagaman bangsa Indonesia. Bab ketiga menjelaskan tentang memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Bab 3 menjelaskan tentang memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, yang mana meliputi A. Pengertian ideologi, B. Makna ideologi bagi bangsa Indonesia, C. Perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain yang meliputi 1. Ideologi Pancasila, 2. Ideologi liberalisme, 3. Ideologi konservatif, 4. Ideologi sosialisme komunisme, dan yang terakhir ideologi fasisme. D. Memahami makna Pancasila sebagai ideologi negara dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100 PUU strip 11 2013 yang mana meliputi 1. Pokok perkara, 2. Pendapat ahli seperti Sujito, Kailan, Jawahir, Tontowi. Yang ketiga, pendapat Mahkamah Konstitusi. Yang keempat, pendapat berbeda hakim Mahkamah Konstitusi seperti Arif Hidayat dan Patrialis Akbar. Dan yang terakhir, putusan Mahkamah Konstitusi. Bab keempat membahas tentang memahami negara, konstitusi, dan warga negara. Bab 4 menjelaskan tentang memahami negara, konstitusi, dan warga negara, yang mana meliputi A. Memahami negara, 1. Pengertian negara dan unsur-unsur negara, 2. Hakikat, tujuan, dan fungsi negara, 3. Macam-macam bentuk negara. Yang B. Memenuhi konstitusi, yang mana meliputi 1. Pengertian konstitusi, 2. Peranan konstitusi dalam kehidupan bernegara, 3. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara Republik Indonesia, yang mana meliputi kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berisikan isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tujuan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, hakikat dan kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mempunyai kedudukan yang tetap, kuat, dan tidak berubah, hubungan antara bagian-bagian dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan yang terakhir, implementasi pembukaan ke dalam pasal-pasal Undang-Undang 1945. Lalu yang kedua ada struktur ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, yang mana meliputi alasan perubahan Undang-Undang Dasar 1945, dasar pemikiran dan tujuan perubahan Undang-Undang Dasar 1945, dan struktur pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat atau yang terakhir yaitu hubungan antara lembaga-lembaganya negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. C. Memahami warga negara Indonesia, yang mana meliputi 1. Pengertian warga negara Indonesia, 2. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia seperti hak warga negara, kewajiban warga negara, dan hak dan kewajiban warga negara. Dan yang ketiga, pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Bab kelima menjelaskan tentang memahami negara hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi. Bab 5 menjelaskan tentang memahami negara hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi, yang mana meliputi A. Memahami negara hukum Indonesia seperti 1. Pengertian dan ciri negara hukum, 2. Makna Indonesia sebagai negara hukum, yang mana pandangan Rames Misra, Lawrence Friedman, dan John M. Bookman.
Lalu ada pandangan dari Ross Preston. Yang B, memahami hak asasi manusia, yang mana meliputi 1. Sejarah perkembangan hak asasi manusia. 2. Istilah dan pengertian hak asasi manusia. 3. Macam-macam hak asasi manusia. Dan yang keempat, pemahaman hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Lalu yang C, memahami demokrasi Indonesia, yang mana meliputi 1. Perkembangan demokrasi di Indonesia. 2. Pengertian demokrasi Pancasila. 3. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Dan yang terakhir, korelasi demokrasi dengan negara hukum. Bab ke-6 menjelaskan tentang memahami wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia. Bab 6. Bab 6 menjelaskan tentang memahami wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia, yang mana meliputi A. Pengertian wawasan Nusantara. B. Landasan, hakikat, dan asas-asas wawasan Nusantara, yang mana meliputi 1. Landasan wawasan Nusantara, seperti landasan ideal wawasan Nusantara dan landasan konsepsional wawasan Nusantara. Lalu yang kedua ada hakikat dan asas-asas wawasan Nusantara, meliputi hakikat wawasan Nusantara dan asas-asas wawasan Nusantara. Yang C, kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara, meliputi 1. Kedudukan. 2. Fungsi wawasan Nusantara. Yang ketiga, tujuan wawasan Nusantara. Dan yang D, faktor-faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara, antara lain 1. Wilayah sebagai ruang lingkup, seperti asas kepulauan Indonesia, konsepsi tentang wilayah lautan, zona ekonomi eksklusif, dan karakteristik wilayah Nusantara. Yang kedua, geopolitik dan geostrategi, yang meliputi 1. Geopolitik, dan kedua geostrategi. Dan yang ketiga, perkembangan wilayah Indonesia, yang mana meliputi sejak 17 Agustus 1945 sampai dengan 13 Desember 1957. Lalu, dari Deklarasi Juanda 13 Desember 1957 sampai dengan 17 Februari 1969. Dan yang terakhir, dari 17 Februari 1969 atau Deklarasi Landas Kontinen sampai sekarang. Unsur-unsur dasar wawasan Nusantara meliputi 1. Wadah, seperti wadah wilayah, tata inti organisasi, dan tata kelengkapan organisasi. Yang kedua, isi wawasan Nusantara. Dan yang ketiga, tata laku wawasan Nusantara. F. Implementasi wawasan Nusantara, yang mana meliputi 1. Wawasan Nusantara sebagai pancaran filsafat Pancasila. Kedua, wawasan Nusantara dalam pembangunan nasional, yang mana meliputi perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, dan perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan. Dan yang ketiga atau yang terakhir, hubungan wawasan Nusantara dengan ketahanan nasional. Bab ke-7 menjelaskan tentang memahami ketahanan nasional dan integritas nasional Indonesia. Bab 7 menjelaskan tentang memahami ketahanan nasional dan integritas nasional Indonesia, yang meliputi A. Ketahanan nasional. 1. Pengertian ketahanan nasional. 2. Unsur-unsur ketahanan nasional. 3. Landasan ketahanan nasional. 4. Asas-asas ketahanan nasional. 5. Sifat-sifat ketahanan nasional. 6. Pendekatan Astra Gatra dalam mewujudkan ketahanan nasional. Yang B. Pengaruh ketahanan nasional, yang meliputi 1. Pengaruh hak asasi manusia. 2. Pengaruh demokrasi. 3. Pengaruh lingkungan hidup. Yang keempat,
pengaruh aspek kehidupan nasional terhadap kehidupan bangsa dan negara, yang meliputi pengaruh aspek ideologi, pengaruh aspek politik, pengaruh aspek ekonomi, pengaruh aspek sosial budaya, dan pengaruh aspek pertahanan dan keamanan. C. Integritas nasional, yang meliputi 1. Integritas nasional dan prioritas masyarakat Indonesia. Seperti pengertian integritas nasional, pentingnya integritas nasional, pluralitas masyarakat Indonesia, dan potensi konflik dalam masyarakat Indonesia. Yang kedua, strategi integrasi. 1. Strategi asimilasi. 2. Strategi akulturasi. Dan yang ketiga, strategi pluralis. Lalu yang ketiga ada integrasi nasional Indonesia, yaitu dimensi integrasi nasional dan mewujudkan integrasi nasional Indonesia. Dari uraian bab-bab di atas, isi buku pendidikan kewarganegaraan ini merupakan pelajaran yang sangat penting. Melalui pendidikan kewarganegaraan, bangsa ini dapat mempersiapkan generasi muda untuk mengambil peran dan tanggung jawab sebagai warga negara. Sekian resum buku ini saya buat untuk mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kekurangan perkataan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.